Welcome Pisces, Pisces atau Pisces, nggak tahu deh. Ya, selamat datang di Lentera Intuitif. Ini untuk readingan awal tahun kalian, Januari tahun 2026. Pisces, awal tahun ini kalian banyak berangan-angan ya. Mari kita belak-belakan saja di awal. Kayak banyak banget yang ingin kalian lakukan, banyak banget yang ingin kalian kerjakan kayak gitu. Mungkin aku bisa bayangin kalian kayak uh, resolusi tahun ininya kalian udah bikin listnya agak banyakan gitu, agak panjang ke bawah tuh. Ya banyak banget nih resolusinya buat tahun ini, banyak banget yang pengen dikejar. Dan aku nggak tahu ya, uh, ada juga kesan kalau awal tahun ini dibuka kalian ada di tengah banyak orang yang dekat-dekat, dalam artian ya pergaulan kalian untuk di awal tahun ini cukup ramai ya. Dan kita buka selanjutnya deh ya, ada two of coins. Ini yang tadi mau aku bilang sih, ya kalau di tengah keramaian kayak gitu kadang kita harus agak bisa pilih-pilih gak sih. Kalau ya ini juga bisa berlaku soal tadi tuh resolusi yang udah kalian tulis tuh, itu bisa apa ya, bisa agak dipilih-pilih gitu, mana yang sekiranya resolusinya bisa kalian kejar gitu, masih masih realistis untuk kalian gapai, mana yang kayaknya ini gak mungkin deh kayak gitu, kayaknya ini cuma cuma menuhin doang. Yang kayak gitu kayaknya bisa ditaruh di bawah banget gitu, nggak usah di atas, atau dihapus aja sekalian. Soalnya semakin banyak pilihannya, semakin banyak uh, lingkungan pergaulannya, mungkin itu juga uh, gak tahu ya, bukan malah makin bebas, kitanya malah makin terbatas kalau menurutku. Apalagi kalau kita nggak tahu prioritasnya kita tuh ada di mana gitu, ngapain. Dengan banyaknya pilihan malah jadi menghambat gitu ke depannya, kita nggak tahu nih mau prioritasin kemana. Soalnya kan ya sehari kita cuma punya 24 jam, kurang sih harusnya ya, kurang berapa menit gitu. Cuma kan kalau dibagi-bagi ke terlalu banyak hal kayak gitu kan capek juga ya, habis juga waktunya, habis juga energinya gitu. Kita nggak bisa ngelakuin semuanya juga. Pada akhirnya kita harus bikin list prioritasnya gitu, kayak at least top 3 deh, iya. Kayak 3 teratas mana yang pengen kita prioritasin buat kita capai di tahun ini biar nggak kebanyakan kayak gitu. Yang namanya temen juga kan, walaupun kita rame gitu, banyak orang, banyak temen, tapi kan yang bener-bener loyal, yang bener-bener sayang ke kita paling bisa dihitung jari, ya nggak sih. Jadi itu aja yang kita prioritasin, jangan kita dimabuk. Atau ya kadang banyaknya pilihan tuh bikin kita jadi capek sendiri gitu, kayak di mabuk keramaian kayak gitu. uh, Root of the readingnya ada Three of Coins. Oke, pas energinya ada Five of Coins. Nah ini aku bisa bisa agak connecting the dots gitu, bisa agak make sense gitu ngelihatnya. Kalau ngeliat Five of Coins dulu ya, kalau ngeliat Five of Coins di sini, mungkin kemarin-kemarin kalian nggak seramai ini hidupnya. Mungkin kemarin-kemarin kalian pilihannya nggak sebanyak ini, bahkan nggak, aku yakin sih kalian ada masanya di mana kalian ngerasa, aduh gue ngelakuin ini karena gue nggak ada pilihan lain sebenarnya. Iya nggak sih, kayak karena kamu pernah ada di masa yang bener-bener mentok kayak gitu, yang stuck kayak gitu, karena udah nggak ada pilihan lagi kayak gitu. Begitu disodorin banyak pilihan kayak sekarang, wah itu euforia tuh. Iya, euforia, kayak rasanya kayak wah, wah, ngerti gak sih, wah yang euforia kayak gitu. Euforia nggak mesti happy juga sih, tapi ya kebayang lah ya, yang tadinya pilihannya terbatas sampai nggak ada pilihan, sampai sekarang pilihannya banyak banget. Jadi kalian bingung sendiri gitu, kalian bingung mana yang harus kalian prioritasin nih. Kalian bisa beli banyak hal, tapi yang pentingnya sekarang tuh yang mana ya sebenarnya. Ini kebeli sih semuanya, kalau kalau ngelihat dulu sih kayaknya lu kayak apa sih, kayaknya kalian nggak yang barang-barang ini kayaknya nggak mungkin kebeli deh. Nah sekarang udah mungkin kebeli nih barang-barang ya, tapi dengan seiring dengan kebelinya barang-barang itu bertambah juga wishlistnya kalian.
Jadi kalian bingung nih. Sekarang udah kebeli sih, tapi bingung pilih yang mana kayak gitu. Kayak ya kayak mau beli aja, kayak mau beli jam gitu. Kayak mau beli jam, kemarin kalian gak kebeli jam, sekarang udah kebeli jamnya, kalian malah bingung milih jamnya yang mana yang mau kalian beli kayak gitu. Kalau kemarin-kemarin kan karena emang mungkin uangnya nggak ada kayak gitu, mungkin nggak kebeli, kalian mikir buat beli jam aja kayak nggak kepikiran kayak gitu, makanya kalian nggak, ya ngapain beli jam, kayak kan ada kebutuhan lain kayak gitu, atau masih harus mikirin hal lain, atau masih harus beli hal yang lain. Sekarang kebeli nih jamnya tapi bingung mau beli jam apa ya. Iya kemarin gue nggak ada duit banget soalnya kayak gitu, kayak sedih sih kalau gitu. Dan root of the readingnya Three of Coins ini yang tadi ku bilang, dibikin apa sih, kayak top 3 aja ya, dibikin gak usah banyak-banyak deh, pokoknya top 3 deh. Kalau segitu banyak hal yang bisa kalian beli sekarang, prioritasin 3 hal deh, atau prioritasin kebutuhan primer dulu deh, yang penting, yang ngedukung hidup kalian, ngedukung pekerjaan kalian, keluarga kalian, itu dulu yang prioritasin. Jangan ke yang lain-lain dulu, soalnya kalau diikutin yang lain-lainnya gak akan habis tuh. Harus bikin prioritas. Sama kayak New Year resolution kayak gitu juga, kalau kebanyakan nyusunnya juga kan males juga ya. Ntar tahu-tahu udah bulan Maret udah kayak, aduh gua ngapain sih bikin resolusi begini, repot. Ini resolusi apaan sih, nggak penting kayak gitu. Kayak ya kalau resolusi gitu kan yang penting apa sih, kayak ya bikin prioritasnya yang kalian butuh banget, yang baik buat tubuh kalian gitu, yang kayak gitulah. Kayak kalau nge-gym kayaknya perlu deh, kayak olahraga kayak gitu. Resolusi tahun ini aku pengen lebih olahraga, itu penting. Iya, tapi kan biasanya itu yang dilupakan. karena apa ya, karena emang nggak seru. Karena emang nggak seru, kita harus rutin olahraga tuh nggak seru emang. Tapi itu yang penting malah. Oke, crowning the reading ada Eight of Swords. Future energinya ada Three of Cups. Three of Cups ada Three of Coins. Nah, aku ngerasa kedepannya kalian bakal lebih euforia lagi sih. Iya, walaupun kalian bakal lebih nemuin orang-orang atau kerumunan yang lebih yang lebih rame lagi. Dan aku dapat kesan kalau lebih eksklusif mungkin ya. Kalau ngelihat di awal ada Seven of Cups, terus di depannya ada Three of Cups, tuh kayak ada proses eliminasinya gitu ke depannya. Dan bakal lebih intens kali ya. Jadi apa yang udah kalian prioritasin, pilihan-pilihannya gitu, yang tadi aku bilang dari 7 cuma jadi 3. Nah, di tiga hal yang ini yang kamu prioritasin, semuanya bakal terasa lebih intens. Semuanya bakal terasa lebih fokus gitu kali ya. Dan emang dan kalau ngomongin kita nongkrong gitu bareng temen, kalau di awal tuh temennya banyak, kalau di depan tuh kita nongkrongnya sama bestie aja kayak gitu, kayak nongkrong bertiga kemana-mana udah sama bestie aja gitu, nggak seramai kemarin, tapi kalau sama bestie kan rasanya kita lebih intens ya, lebih percaya gitu, lebih lebih seru juga. Eight of Swords di sini aku ngerasa ini kayak kayak kesulitan kalian untuk memutuskan mana yang penting dan mana yang enggak, kesulitan kalian untuk memutuskan prioritas hidup kalian saat ini sih. Iya, yeah. Kayak kalian bener-bener mikir, kalian bener-bener kayak menimbang-nimbang mana ya prioritas yang harusnya aku penuhin saat ini, mana nih orang-orang yang bisa aku jadiin bestie ke depannya gitu kali. Aduh, iya. Aku agak menghela nafas gitu, bestie, ya Allah. Cuma bisa aja sih, bisa aja begitu. Mana orang-orang yang bisa kalian anggap bestie ke depannya, mana yang bisa kalian percaya, mana yang bisa mana yang punya, nggak mesti manfaat lebih jauh sih, mungkin lebih ke mana yang bisa memenuhi hati kalian ke depannya. Agak sulit ya kalau bilang gitu. Mana yang lebih fulfilling gitu kali. Mana yang lebih fulfilling, mana yang enggak. Soalnya pilihannya aku rasa, yang aku lihat di sini banyak banget. Banyak banget pilihannya, dan kalian harus memilah-milah gitu.
bikin prioritas mana yang bisa kalian keep dan mana yang mending ditinggalin aja. Kalaupun gak ditinggalin, simpen di list paling bawah deh kayak gitu. Itu mau nggak mau emang bisa bikin kalian stuck, tapi nggak, ini bukan stuck atau ini bukan yang overthinking yang mematikan sih kupikir. Begitu kalian udah clear gitu, begitu kalian udah apa ya, udah beres bikin prioritasnya, bikin daftar prioritasnya, ya hidup mah berjalan lagi. Ini overthinkingnya apa sih, cuma ini overthinking yang kalian buat sendiri untuk diri kalian sendiri kayak gitu, bukan apa yang dipaksakan atau apa yang dibuat oleh lingkungan sekitar kalian untuk kalian. Dan aku rasa ini emang harus dipikirin sih, iya nggak sih? Ya kan bikin prioritas kayak gitu ya, kayak milih-milih mana orang yang bisa kita jadiin bestie dan enggak, kan itu emang harus dipikirin ya. Iya, apalagi kayak ada trust issue-nya juga, kayak ini orang bisa dipercaya nggak sih, atau ini orang kayak gimana nggak sih, kan itu kan harus dipilih ya. Mungkin kalau dilihat dari sudut pandang orang lain, kita kerasa banget gitu, kayak lagi mikirnya gitu atau lagi milih-milihnya, atau seolah jadi kayak kita udah nggak sebebas dulu kali. Mungkin bakal ada yang negor kalian, kok lu jadi nggak asik sih sekarang, atau kok nggak seluwes dulu sih pergaulannya. Ya karena emang kita harus milih-milih gitu di titik ini. Nggak semua orang bisa kita habiskan waktu bersamanya juga gitu. hmm. Oke, posisi kalian in general ada di Tree of One ya. Kalian bertanya sebagai Tree of One di sini. Yeah, waiting for the first sign of success after having taken initial action. Ada harapan baik untuk kalian ke depannya. Nggak, maksudnya kalian berharap ke depannya kalian bisa lebih baik sih kak. Mungkin yang itu balik lagi ada di Five of Coins di sini. Kalian nggak pengen lama-lama ada di posisi ini gitu, makanya kalian apa ya, beda kalau ya, sorry ya, ini aku harus mundur agak jauh. Beda kalau kita pernah susah dulu, terus sekarangnya kita punya banyak uang misalnya, eh, cara ngambil keputusannya tuh beda. Kalau dulunya kita pernah susah, terus sekarang kita punya uang, pengambilan apa sih, cara kita nge-manage uangnya tuh bakal selalu ada apa sih, kayak susahnya kita dulu tuh bakal berbekas ke sekarang gitu. Makanya cara kita ngabisin uangnya sekarang tuh bakal beda dengan kalau dulunya kita punya duit terus sekarang kita juga punya duit kayak gitu. Kayak kalau dulu kita nggak kekurangan uang terus sekarang kita punya kelebihan uang, ya sama aja sih sebenarnya. Tapi kalau dulunya kita susah terus sekarang kita berkelimpahan kayak gitu, itu beda tuh ngambil keputusannya. Kayak spending apa ya, kayak pola konsumsinya, pola spending money-nya juga beda. Dan kedepannya ini kalian ada apa sih, ada pertanyaan juga, ini sampai kapan ya aku begini. Kayak mungkin kalau sekarang kalian hidupnya lagi rame gitu, banyak temen, deep down gitu dalam hati kalian ngerasa kayak ini sampai kapan ya aku bisa seru-seruan sama teman-temanku kayak sekarang ini ya, kayak gitu. Kedepannya kayaknya aku cuma bakal cocok sama si ini aja deh, kayaknya yang lainnya bakal kayak drifting away gitu kan. Pertemanan kadang begitu ya. Iya, kadang sekarang kita rame gitu, teman kita kayak satu tongkrongan sampai 10-15 orang, tapi kedepannya kita cuma nongkrong sama 3 orang kayak gitu, kemana-mana sama 3 orang ini. Ya, dan harapannya sih walaupun kedepannya circle kita makin sempit gitu, nggak seluas dulu, tapi tetap solid gitu, tetap apa ya, tetap baik gitu, tetap terpenuhi si apa ya, si tetap fulfilling. Aku susah nyari padanan kata fulfilling tuh kayak ya terpenuhi gitu. Lingkungan kalian sekarang ada di Seven of Swords. Kalau simpelnya sih Seven of Swords ini kayak dari Eight of Swords ini. Jadi Eight of Swords ini kenapa kalian overthinking itu, kenapa kalian segitu kepikirannya, karena mengantisipasi Seven of Swords di sini. Seven of Swords ini kayak pikiran-pikiran yang kayak mikir pendek gitu, aku mikir. Ini mikir pendek nih, kayak lingkungan sekitar kalian mungkin ada kecenderungan untuk mikir pendeknya nih, untuk berpikir kalau masa yang kalian hadepin saat ini tuh bakal kalian
alamin, bakal kalian rasain selamanya. Padahal kan nggak begitu ya. Itu juga yang kalian hindarin kayak gitu. Kalau kita ngomongin orang, Seven of Swords ini biasanya orang-orang yang karakternya agak culas gitu, agak nggak jujur. Dan itu yang berusaha kamu potong dari hidup kalian kan. Itu yang berusaha kalian eliminasi. Itu yang berusaha kalian singkirkan dari daftar prioritas kalian kan, yang seperti itu. Makanya apa sih, kayak yang aku bilang tadi, Eight of Swords di sini emang hal yang harus kalian lakuin, emang overthinking yang harus kalian lakuin untuk diri kalian sendiri. Hopes and fear-nya ada Ace of Coins, terus outcome-nya ada Six of Swords. uh, Ace of Coins tuh kayak apa ya, kayak bakal ada awal baru, bakal ada uh, apa ya, ya jelas awal baru. Apalagi kalau ngeliat Two of Coins di sini, ini kayak versi lebih rampingnya dari Two of Coins. Ini kalau di sini tadinya koinnya ada dua, di sini koinnya tinggal satu tapi satunya gede kayak gitu. Ini yang kamu prioritaskan. Walaupun iya kamu bakal kehilangan satu koin yang lainnya lagi, tapi ini aku rasa ini lebih worth it untuk kamu perjuangin. Jadi ya itu ketakutan dan harapannya ada di situ, ada di proses eliminasi yang udah kamu lewatin. Six of Swords di sini ya perjalanannya. Aku kalau ngeliat dari sini dari 8 7 ke 6 semuanya mundur, tapi semakin ke belakang jumlah pedangnya makin sedikit kan. Nah, itu aku ngerasa kayak perjalanan hidup kamu ke depannya bakal gitu. Bakal lebih ramping gitu. Entah itu dalam lingkungan pertemanan atau apa, atau yang lainnya gitu. Kayak mungkin itu juga ada hubungannya dengan kalian mengelola resource atau barang-barang berharga kalian. Kedepannya kalian mungkin gak nyimpen terlalu banyak jam tangan, tapi jam tangan yang kalian simpen harganya mahal semua kayak gitu. Jadi kalian dan kaliannya juga bisa lebih ringan kalau gitu kan. Bukan kuantitasnya yang bertambah, tapi kualitasnya yang kalian tingkatkan. Itu yang bikin langkah kalian kedepannya bisa lebih ringan. Ya, jadi kayaknya cukup di situ aja kali ya, Pisces. Ya, tadi ada sepupuku ya, masih kecil tadi ke depan, nggak aku cuekin, sorry ya. Jadi uh, readingan kalian sampai di situ dulu, Pisces. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kalian selanjutnya.